Bandung siap menyambut musim baru. Wajah baru sang Pangeran Biru. Amunisi dan bintang baru. Dimeriahkan oleh, saksikan kemeriahannya di Amazing Hearts live Selasa 25 Agustus jam 4 sore di GTV. Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, jangan lupa hari ini ada acara launching gitu ya, atau nanti siang menjelang sore ada launching rilis pemain baru, sponsor baru dan juga jersey baru tentu saja. Nah, ini juga buat teman-teman tadi sudah menyaksikan bahwa sudah fix gitu ya. Jangan terlewat lagi informasinya bahwa akan disiarkan secara langsung pukul 4 sore atau 16.00 waktu Indonesia Barat di GTV. Kalau teman-teman yang nonton di TV biasa gitu ya, TV yang di rumahan itu jam 4 sore. Tapi kalau teman-teman lagi ada di luar yang nggak bisa nonton TV harus via live streaming, itu bisa di RCTI Plus teman-teman gitu ya. Ini juga memang tadinya kan biar gratis ada di YouTube-nya Persib TV, tapi ya sekali lagi karena ini sudah berbasis bisnis gitu ya, jadi diambil alih sama RCTI Plus yang mana harus berbayar. Ya kalau MTech mah di video spot gitu ya, di video.com. Kalau RCTI ada RCTI Plus atau Vision Plus. Nah, nanti jam 4 sama untuk streamingnya dimulainya teman-teman. Tapi kalau untuk yang offline, jadi buat teman-teman yang sudah memiliki tiket gitu ya dan akan mendapatkan jersey terbaru Persib Bandung, untuk player issue-nya dimulai dibuka 13.30 waktu Indonesia Barat teman-teman. Jadi setengah 2 siang, dan teman-teman bisa lihat lah di sini ya, open gate-nya itu sesuai dengan yang kita sampaikan 5 hari yang lalu. Jadi nanti setengah 2 siang teman-teman sudah bisa memasuki arena atau Bandung Arena gitu ya, ke dalam stadionnya gitu ya, atau ke dalam gedungnya lah. Nah, ini silakan nanti juga kalau untuk tempat duduk dan lain sebagainya nanti diarahkan oleh panitia. Dan memang ini karena terbatas, karena juga ada tamu undangan, tamu VIP, lalu ada artis dan lain sebagainya. Jadi ya agak riweh gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Setengah 2 teman-teman juga bisa langsung masuk ke dalam gedung atau bisa mengikuti acara offline. Jadi ada kuis, lalu juga beberapa acara hiburan dari sponsor katanya gitu ya. Dari setengah 2 sampai dengan setengah 4. Jadi setelah itu break. Jam 4 langsung mulai acara utamanya teman-teman. Nanti juga ada hiburan dari mulai musik, dari mulai fashion show, dari mulai pengenalan pemain mungkin gitu ya, insya Allah. Nah, ini juga menjadi menarik. Bahkan ya sudah kita doakan semua acaranya berjalan lancar gitu ya, sesuai dengan yang sudah dituliskan di rundown-nya teman-teman. Baik, ini juga ada hal yang seru teman-teman. Sebelum memulai acara launching buat ngabuburit gitu ya, ada satu informasi, bahkan Ramon Tankyu kemungkinan masih tetap stay dengan Persib Bandung teman-teman, tapi ada syaratnya. Nah, ini ada syaratnya teman-teman. Ini syarat terakhir yang kemungkinan diajukan oleh Persib Bandung gitu ya, karena ya melihat situasi dan kondisi yang memang Ramon Tankyu juga masih punya kontrak dengan Persib Bandung, bahkan baru diperpanjang gitu ya, tidak mungkin dilepas secara gratis. Nah, ini menimbulkan ada satu syarat kemarin ketika Ramon di pertama kalinya buka suara gitu ya, ketika
ya ditanya mengenai kesiapannya menghadapi kualifikasi ACL 2. Menurut Ramon Tankyu, dia sebetulnya ya sudah siap bermain katanya untuk Persib Bandung, dan ini juga kita mengetahui kita akan bermain di Sijalak Harupat katanya, atau di stadion bukan di GBLA, dan kita juga sudah terbiasa main di sana, bahkan Piala Presiden pun main di sana, jadi tidak ada yang terlalu dikhawatirkan. Namun yang menjadi khawatir adalah ketidakadaan penonton saja katanya, karena kan itu menjadi penting biar jadi pelajaran juga kata Ramon gitu, untuk Bobotoh biar lebih tertib di kesempatan yang lain. Jadi biar ya penonton ini menjadi, atau supporter ini menjadi satu tambahan energi. Kalau nggak ada supporter ya agak kurang katanya gitu ya. Namun ya dia sudah menyatakan bahwa dia tetap ada di Persib Bandung, tetap akan setidaknya mengerahkan seluruh tenaganya untuk Persib Bandung katanya gitu ya teman-teman. Nah, syaratnya adalah jika memang Ramon ini, kan kita dengar kabar itu harus dari tim redaksi dulu gitu ya. Jadi tim redaksi kami mendengar kabar mengenai Ramon, katanya boleh Ramon tetap ada di Persib Bandung, tapi dengan syarat ya hanya bermain di Asia gitu ya, hanya bermain di Asia, atau ya katakanlah kalau mau bermain reguler ya mangga mau kita pinjamkan, atau kalau memang ada yang mau nebus gitu ya dari klub Vietnam katanya ya mangga dipersilahkan gitu ya. Tinggal sekarang mah ketersediaan Ramon Tankyu-nya saja gitu ya. Kalau mau milih klub kemana ya silakan, dipersilahkan kalau untuk masih ada di wilayah Indonesia gitu ya. Mau ke klub ini dipinjamkan ya Persib akan sesegera mungkin lah teman-teman. Namun pertanyaannya, kenapa masih ikut dalam acara launching pemain ini? Nah, ini pertanyaan yang bagus teman-teman, yang mana untuk manajemen Persib Bandung katanya ingin mendahulukan setidaknya tuh chemistry pemain itu tetap terjaga gitu ya, mood pemain tetap terjaga. Jadi semua pemain Persib Bandung yang masih statusnya pemain Persib Bandung itu akan dirilis, di launching, diperkenalkan sebagai pemain Persib Bandung. Setelah itu masih akan ada evaluasi katanya gitu ya. Jadi akan ada ya pemain yang mungkin nanti disesuaikan lah statusnya, apakah dipinjamkan atau memang dijual atau bagaimana gitu ya. Dipertahankan bisa jadi, tapi dengan beberapa syarat, yaitu ya hanya bermain di Asia atau Shopee Cup saja. Kan kalau Shopee Cup kalau nggak salah tuh pemain asingnya hanya boleh 3 katanya gitu ya. Nah, ini menjadi pilihan sulit juga untuk Coach Igor, yang mana harus memilih pemain-pemain, apakah harus apalagi kan sekarang target kita tuh di Asia, baik itu di Shopee Cup maupun di ACL 2 itu kan tinggi gitu ya untuk targetnya. Jadi ya kalau hanya bermain di ACL 2 saja untuk Ramon, menurut kami gitu ya, ini agak sedikit lebar juga, karena ya kemungkinan hanya bermain minimal itu sampai dengan fase grup gitu ya. Kalau lebih jauh ya alhamdulillah, tapi kalau memang bermain untuk reguler di kasta BRI Super League gitu ya, di kasta pertama Liga Domestik, harus ada satu yang dikorbankan. Apakah memang Ramon yang masuk, atau ada pemain asing lain yang memang tidak didaftarkan ke I-League. Nah, ini menjadi keputusan berat untuk Coach Igor, tapi minimal kita sudah punya informasi bahwa Ramon Tankyu sebetulnya bisa saja dipinjamkan dengan beberapa syarat, dan dia sendiri menyetujui mau kemananya gitu ya. Kalau untuk saat ini dia menolak dipinjamkan ke PSGC, makanya PSGC Ciamis ya mencari pemain asing yang lain katanya. Kemarin 5 pemain yang dipinjamkan statusnya adalah lokal katanya gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada pemain Persib asing terutama yang dipinjamkan ke tim satelit. Jadi 5 pemain yang akan dipinjamkan ke PSGC itu semuanya lokal katanya gitu ya teman-teman. Baik, itu mungkin, atau ada sedikit lagi, inilah kasihan buat teman-teman yang udah nanya gitu. Masukin aja nggak apa-apa. Jadi biar semuanya kita coba bacakan. Yang pertama teman-teman, apa ada pemain baru Kang pas launching nanti? Insya Allah ya
kita tidak mau mendahului manajemen ya gitu ya, apakah memang ada atau tidak, tapi 80 lebih dari 86% gitu lebih dari 86% insya Allah teman-teman ada pengenalan pemain baru. Nah, masalahnya apakah pemainnya belum datang atau memang sudah datang nantinya sekalian diperkenalkan, atau memang hanya apa namanya ya, nantilah lihat nanti teman-teman ya, apakah intinya mah apa pemainnya sudah ada atau hanya namanya dulu yang diperkenalkan. Nah ini atau manekinnya gitu ya. Nah ini juga ya kita lihat nanti teman-teman. Kalau memang dibilang ada atau enggak mah katanya sih ada gitu ya. Kita juga ya nggak mau terlalu inilah, kalaupun ada siapa gitu ya, apakah memang si A, si B, si IS atau apa tuh namanya tuh MP yang dari klub Arab yang baru perpisahan katanya kemarin. Nah ini kita nggak bisa nge-spill banyak teman-teman, karena kasihan buat teman-teman yang sudah beli tiket 1,2, 1,6 gitu ya, yang mana mau menyaksikan sesuatu yang spektakuler nanti sore. Jadi ya sudah, kita saksikan sama-sama saja nanti sore gitu ya, apakah ada kejutan terbaru dari manajemen Persib atau memang khusus merilis pemain yang ada dulu. Nah, pemain yang barunya di belakangan atau bagaimana. Nah, ini kita lihat nanti ya, teman-teman. Baik, selanjutnya Kang, katanya Stadion Sijalak bentrok sama Timnas. Jadina kumaha atuh? Kumaha. Tapi insya Allah lah, kalau menurut kami tetap Persib Bandung bisa bermain di Sijalak Harupat, walaupun Timnas Indonesia kan ini akan bermain di ASEAN FIFA Series gitu ya, atau FIFA ASEAN Series. Ini tugas negara teman-teman, karena intinya gini, kalau Persib itu bermain di Sijalak Harupat, intinya dispora sana atau pendapatan daerah Kabupaten Soreang ada pemasukan gitu ya, karena Persib menyewa Stadion Sijalak Harupat. Tapi kalau Timnas main di sana itu penugasan negara, sehingga tidak perlu nyewa gitu ya. Nah ini juga Dispora makanya bingung, waduh ini lu nyewa lumayan gitu ya. Kalau Timnas ya mainnya juga kan pasti nggak akan berbarengan gitu ya, walaupun jarak berapa hari gitu ya, ya tetap kan masih bisa digunakan. Jadi ya menurut kami gitu ya, Timnas Indonesia tetap bermain di Sijalak Harupat dan Persib Bandung pun tetap bermain di Sijalak Harupat, karena gini, uang sewanya lumayan teman-teman, per hari kan hitungannya per hari. Nah Persib Bandung jika bermain di Sijalak Harupat itu minimal nyewa tuh 2 hari teman-teman, atau dengan persiapan ya bisa 3 hari. Jadi seharinya beda gitu ya harga domestik. Misalkan laga BRI Super League dengan level Asia itu beda. Jadi taraf internasional menggelar pertandingan internasional dengan pertandingan sepak bola lokal itu beda harga, teman-teman. Itu di stadion-stadion lain juga sama gitu ya bocorannya. Ini mau bocoran aja. Kalau nyewa Persib Bandung untuk kualifikasi ACL 2 besok itu perharinya mencapai 160 juta teman-teman, satu hari ya. Persib kan harus menyiapkan minimal 2-3 hari, kan ada official training gitu ya, lalu juga sebelumnya harus beres-beres ya, minimal 2-3 hari nyewa. Jadi 160 juta kali 3 sabraha gitu ya. Nah ini untuk level internasional, itu pun berbeda teman-teman. Kalau di bawah jam 6 sore ya harganya beda, di atas jam 6 sore harganya beda. Begitupun dengan laga domestik. Kalau laga domestik lebih murah gitu ya. Kalau laga domestik tuh di atas jam 6 sore sekitar 110 juta gitu ya, atau 120 juta untuk BRI Super League per harinya gitu ya. Jadi ya berbeda hitungan, berbeda lagi target dari pendapatan daerah. Jadi kalau memang disandingkan, saya pikir Persib dan Timnas Indonesia masih bisa menggunakan Stadion Sijalak Harupat, karena lumayan pemasukan buat PAD-nya gitu ya teman-teman, buat Kabupaten Soreang. Baik, itu teman-teman. Satu lagi aja, Kang, apakah inisial F yang akan dipinjamkan ke PSGC itu adalah Fitrah Maulana?
Saya pikir bukan fitrah ya. Jadi fitrah mah tetap ada di jajaran kiper Persib Bandung, karena ya kita beli kiper justru karena kurang gitu ya, merasa 4 kompetisi ini harus ada perputaran penjaga gawang yang aktif gitu ya. Nah, kalau fitrah yang dipinjamkan ya lebar, atau kita mau mempertahankan pemain yang sudah jadi atau bagaimana, kan fitrah walaupun pemain muda lebih baik ya menimba ilmu dari para seniornya daripada dipinjam-pinjamkan. Saya pikir itu bukan fitrah gitu ya teman-teman. Jadi fitrah Maulana tetap dengan skuad Persib Bandung senior gitu. Baik, itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sekali lagi jangan lupa nanti sore jam 4 sore live di Get TV atau live via streaming di Vision Plus atau RCTI Plus, atau bisa nanti ada yang menyiarkan secara gratis lah streamingnya gitu ya teman-teman. Cari aja di media sosial, kita ada pengenalan pemain, pengenalan sponsor, pengenalan staf pelatih, dan juga pengenalan official Persib Bandung nanti sore teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.